Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain, amma ba'du. Anak-anak sekalian, siswa-siswi baru MTSN 1 Madiun tahun pelajaran 2021-2022 yang saya hormati dan yang saya banggakan. Pertama, mari kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita, utamanya nikmat kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul untuk melaksanakan kegiatan matsama. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan pertolongannya, syafaatnya pada hari kiamat. Anak-anak sekalian, siswa-siswi baru MTSN 1 Madiun yang saya hormati, pada hari ini materi selanjutnya yaitu temanya moderasi beragama. Jadi temanya moderasi beragama. Bisa kalian catat, temanya moderasi beragama. Mungkin kalian masih belum paham terkait kata-kata itu. Moderasi beragama itu seperti apa, moderasi itu apa, beragama itu apa. Jadi ini anak-anak, moderasi beragama itu merupakan cara pandang kita dalam bersikap atau dalam menganut sebuah agama. Ada beberapa hal yang perlu kita pikirkan sebelum materi ini kita lanjutkan, bahwa kita itu hidup di Indonesia, dan di Indonesia itu dikenal 6 agama yang diakui oleh pemerintah, 6 agama yang diakui oleh negara, yaitu pertama agama kita, agama Islam, yang kedua agama Kristen itu ada Katolik, Protestan, kemudian ada agama Hindu, dan ada agama Buddha, dan yang terakhir agama Konghucu. Jadi ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah saat ini. Artinya apa? Artinya ketika kita hidup di Indonesia, berarti agama yang diakui di Indonesia itu tidak hanya Islam. Jadi masih ada agama-agama lain. Nah, dalam materi ini kita ingin anak-anak paham mengenai hal itu, sehingga ketika kita hidup di Indonesia, maka pertama kita harus meyakini agama kita sebagai agama yang paling benar. Dan yang kedua, kita menghormati kepercayaan orang lain. Kita menghormati agama orang lain. Kita percaya agama Islam adalah agama terbaik, terbenar, tapi sekali lagi kita juga harus bersikap bahwa ada agama lain di Indonesia yang selalu harus kita hormati. Jadi moderasi beragama itu kalau kita singkat semacam itu. Ambil contoh misalnya, ketika kalian pergi ke rumah makan misalnya bersama beberapa teman kalian, kemudian di situ ada makanan soto, ada rawon, ada nasi pecel, ada nasi campur. Maka ketika masuk ke rumah makan tersebut, kalian dipersilahkan bebas untuk memakan makanan sesuai dengan kehendak kalian. Kalian misalnya memilih soto, teman kalian misalnya memilih rawon, teman kalian yang lain misalnya memilih nasi pecel, atau teman kalian yang lain memilih nasi campur misalnya. Dalam beragama juga seperti itu. Ketika kalian makan soto, maka sikap yang paling baik yang harus kita lakukan adalah silahkan kalian menikmati soto kalian, menganggap bahwa soto itu makanan paling enak, tapi jangan pernah menghina makanan teman kalian, baik itu rawon, baik itu nasi campur, maupun baik itu nasi pecel. Mereka dipersilahkan untuk memakan makanan mereka masing-masing tanpa kita perlu untuk menghina, mengolok-olok. Intinya kita meyakini bahwa soto itu yang paling baik, tapi kita tidak menghina makanan-makanan lain. Nah,
Seperti itu perumpamaannya kalau di bidang makanan. Di Indonesia ada banyak agama, seperti yang saya jelaskan tadi. Dan yang paling penting bagi kita adalah kita harus menghormati agama-agama orang lain dengan cara tidak menghina, tidak merusak, dan menghormati apapun yang mereka yakini. Sebagaimana mereka juga harus menghormati kepercayaan kita, yaitu agama Islam. Mereka tidak menghina kita sebagai orang Islam, dan mereka tidak berusaha untuk merusak keyakinan kita, yaitu agama Islam. Jadi, dalam Islam juga banyak sekali penjelasan-penjelasan terkait moderasi beragama. Kalian pasti paham mengenai hal itu, karena salah satu dalil yang menunjukkan hal itu adalah sebuah surat pendek yang insya Allah kalian pasti paham, yaitu Quran surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Seluruh makna dari surat tersebut menunjukkan moderasi beragama. Terutama misalnya bisa kita cek ayat terakhirnya, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku adalah agamaku. Silahkan kalian memilih agama apapun, yang penting saya akan selalu menghormati pilihan agamamu, dan biarkan saya meyakini agama saya. Dan jangan sampai kalian menghina, merusak, atau menganggap salah agama saya. Itu prinsip dasar dari moderasi beragama. Dengan prinsip tersebut anak-anak, maka kita menjadi masyarakat beragama yang harmonis, yang rukun, saling menghormati, dan tidak terjadi pertikaian. Kita akan hidup dengan saling menghormati dengan antar sesama. Kita menghormati pilihan-pilihan agama mereka, dan kita tidak berusaha untuk bertikai dengan mereka apapun yang terjadi. Jadi dalam wilayah negara NKRI ini, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, sikap menghormati dalam beragama, sikap moderasi dalam beragama itu merupakan sesuatu yang penting, sesuatu yang sangat menjadi fundamental, sesuatu yang menjadi pondasi yang harus kita ikuti, sehingga kita menjadi masyarakat Indonesia yang sudah tidak membahas tentang agama itu keliru, agama ini benar, yang keliru adalah agama dia, yang benar adalah agama saya. Kita tidak membahas mengenai hal itu. Kita turunkan atau kita hilangkan makna itu. Biarkan kita menghormati agama mereka, dan kita tetap meyakini bahwa agama kita adalah agama yang benar. Sehingga wilayah Nusantara kita dengan berbagai pengikut agama masing-masing itu menjadi wilayah Nusantara, wilayah Indonesia yang selalu hidup rukun, selalu berimbang, selalu menghormati, dan kita menjadi sebuah negara yang beragama dan maju bersama untuk mengembangkan negara ini dengan perbedaan-perbedaan agama yang kita punya. Mungkin itu terkait dengan materi kita hari ini, yaitu moderasi beragama. Insya Allah kalian paham, mudah-mudahan kalian paham dengan penjelasan ini. Kalaupun misalnya kurang paham, kalian bisa berkomunikasi, wawancara lebih lanjut, berbincang-bincang di grup WA kelas masing-masing dengan wali kelas kalian masing-masing,
untuk lebih memperkuat materi ini atau lebih memahami materi ini. Demikian mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.